Selamat bertemu. Salam sukses buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas berhubungan dengan dasar memori, dan saya mulai dari rangkaian flip-flop. Flip-flop adalah piranti atau rangkaian yang outputnya dapat memiliki dua kondisi yang stabil pada saat yang sama. Flip-flop saya bagi menjadi 4. Semua rangkaian flip-flop itu dasarnya adalah gerbang-gerbang dasar, yaitu yang biasa dirakit dari gerbang logika NAND atau logika NOR. Untuk flip-flop yang pertama adalah flip-flop RS flip-flop, yaitu yang dirakit hanya dari dua buah gerbang seperti ini. Dua buah gerbang, saya besarkan dulu posisinya supaya jangan kabur, yaitu dua gerbang NAND dirakit seperti ini. Salah satu inputnya dari satu gerbang NAND ini adalah S, input S-nya. Kemudian input yang lain dihubungkan dengan output gerbang NAND yang lain. Demikian juga NAND yang berikut adalah input yang kedua, dan input satunya dihubungkan dengan output dari gerbang yang kedua. Jadi cara merangkai atau bentuknya seperti ini. Pada pertemuan yang kedua, kita sudah membahas gerbang-gerbang dasar ini, yaitu apabila sebuah gerbang NAND memiliki salah satu inputnya 0, maka outputnya pasti 1. Berarti ketika kita memperhatikan tabel ini, ada S-nya, ada clock. Kebetulan RS flip-flop itu tidak menggunakan clock, sehingga disebut unsynchronous atau asynchronous. Jadi S-nya dan R-nya sebagai input, key dan key komplementnya sebagai output. Tabel seperti ini dapat kita telusuri dari karakter dasar NAND, yaitu S-nya 0. Apabila S-nya 0, maka key-nya adalah sudah pasti 1. Key 1 ini dihubungkan dengan input yang berikut, input gerbang NAND yang berikut, sehingga kalau R-nya 0 berarti output key komplementnya juga 1. Kondisi S dan R atau R dan S 00 seperti ini akan menghasilkan output 1-1, dan ini disebut operasi terlarang. Karena flip-flop itu harus berbeda antara key dengan key komplement, itu baru disebut flip-flop. Oleh karena itu ini kondisi terlarang. Kemudian kalau inputnya misalkan S-nya 0, berarti key-nya 1. Ya, S-nya 0, key-nya berarti 1. Kenapa? Karena itulah karakteristik utama. Kemudian R-nya 1, ya. 1 dan 1, maka di sini menjadi 0. Ini menjadi 0. Ini disebut kondisi set. Kemudian tabel yang berikut, logika yang berikut, apabila S-nya 1, ya, kemudian R-nya 0, kita ambil yang R0 yang pertama.
0 berarti 1 di sini. 1 di S berarti input yang berikutnya adalah 1. Berarti 1 berarti ini menjadi 0. Maka key-nya adalah 0. Kemudian key komplementnya sudah pasti 1 tadi kita sudah baca. Ini disebut reset. Kenapa reset? Karena key-nya 0. Kenapa set? Karena key-nya 1. Ini. Kemudian kalau kedua-duanya 1, maka kondisi ini tergantung dari kondisi sebelumnya. Kalau kondisi ini 0, berarti ini akan 1. Tapi kalau kondisinya 1, maka ini akan 0, key-nya akan 0. Ini disebut kondisi hold atau mengingat. Kondisi inilah yang direkayasakan atau yang dapat direkayasakan menjadi memori. Jadi apabila S dan R-nya kita hubungkan dengan logika 1 atau tegangan 5 volt DC, maka outputnya akan mengingat kondisi sebelumnya. Kalau kondisi sebelumnya set, berarti key-nya 1, 0-nya 1. Inilah kondisi dasar dari RS flip-flop ini yang dapat direkayasa menjadi memori. Sebagaimana kita tahu bahwa flip-flop itu selain sebagai memori, juga sebagai register, kemudian juga sebagai rangkaian pembagi, rangkaian pengali, dan juga dapat dipakai sebagai rangkaian counter. Jadi banyak sekali fungsinya daripada flip-flop. Itulah RS flip-flop, kita sudah lihat dari tabel ini, maka dapat kita tentukan karakteristiknya, kita dapat buat kesimpulannya. Kemudian untuk flip-flop yang berikut adalah disebut dengan clocked flip-flop atau T flip-flop. Flip-flop yang menggunakan yang disebut synchronous flip-flop ini, kenapa disebut synchronous? Karena menggunakan clock pada inputnya atau menggunakan pengunci pada inputnya. Nah, untuk flip-flop yang kedua dapat dijelaskan seperti berikut. Jadi kalau misalkan R-nya 0, ya, maka di sini menjadi 1. Kemudian R-nya 0, ya, maka pada output NAND yang pertama ini akan 1. Kemudian di sini juga demikian, kalau 0, S-nya 0, akan menjadi output yang berikutnya adalah 1 juga. Kondisi 1 seperti ini apabila clocknya adalah posisinya 1 semua. Clocknya 1. Maka kondisinya akan menjadi 00 dan operasi outputnya adalah sebagai memori atau holding, kondisi menyimpan dan tidak berubah. Kemudian kalau clocknya 1 dan S-nya 0, ya, S-nya 0, maka di sini menjadi 1. Ya, kemudian 1, kemudian ini adalah 0, R-nya 0, ya, R-nya, saya ulangi. Kalau S-nya 1, S-nya 0, R-nya 1, maka R1 ini akan menjadi 0 di sini. Ya. R1 akan menjadi 0. Kenapa? Karena kalau clocknya 1 berarti di sini 0. Kalau 0 di sini berarti key-nya adalah 0 juga. Ya, key-nya adalah 0. Karena S-nya 0. Kemudian kalau kondisinya misalkan S-nya 0 dan R-nya, S-nya 1 dan R-nya 0, maka akan keluar, kalau kita teliti dari inputnya atau kita telusuri dari inputnya, di mana S-nya 1, R-nya 0, ketika R 0 maka outputnya 1, ketika S1 demikian juga karena clocknya 1,
maka di sini akan menjadi 0, sehingga kondisinya kondisi normal dengan output key-nya adalah 1. Ini disebut set kalau key-nya 1, kemudian ini disebut reset. Nah, kondisi terlarangnya apabila semua inputnya 1. Ya, semua input S dan R-nya 1, maka ini akan menjadi kondisi terlarang. Kenapa terlarang? Karena tidak bisa ditentukan kondisi outputnya. Itulah yang berhubungan dengan T flip-flop. Jadi T flip-flop itu adalah RS flip-flop yang ditambahkan 2 buah NAND di inputnya. Seperti ini. Jadi gampang dirangkainya. Kita juga bisa mempraktekannya. Kemudian untuk flip-flop yang ketiga adalah D flip-flop. Ini D flip-flop adalah yang tadi. T flip-flop ditambahkan 1 NOT di inputnya, sehingga inputnya hanya menjadi 1. 2 dengan clock. Jadi D-nya dihubungkan dengan input yang kedua, atau S-nya, jadi R-nya saja. R-nya saja dihubungkan dengan S-nya dengan melalui NOT, sehingga menjadi D. Nah, output daripada D flip-flop ini adalah sangat stabil. Kita lihat di tabel di bawah. Ada tabel di bawah yang saya sudah susun di sini, bahwa D flip-flop itu memiliki karakteristik seperti ini. Jadi asinkronos yang satu ada input asinkronos di atasnya, ya. Ada input asinkronos namanya di atas ini. Asinkronos, ada set dan ada presetnya. Ini disebut input asinkronos karena nanti kalau ini yang menentukan, maka outputnya bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian makanya ini disebut input asinkronos. Kemudian kalau menggunakan clock menjadi sinkronos, di mana kondisi yang biasa kita pakai, kondisi X ini, ya, X ini adalah tidak ditentukan, bisa 0 bisa 1, ya. Tapi kondisi yang kita tentukan ada di sini, yaitu kita hanya membutuhkan ini, ya, yaitu pada PR-nya 1 atau presetnya 1 dan clear-nya 1, kemudian ini juga 1, jadi semuanya tiga input ini 1, clock, kemudian clear dan presetnya 1, maka outputnya akan seperti ini. Ketika D-nya 1, outputnya akan ditentukan oleh D. Jadi D ini akan keluar di key-nya atau outputnya 1 sesuai dengan D-nya. Jadi D-nya 1 berarti outputnya 1. D-nya 0 berarti output key-nya akan menjadi 0. Jadi sangat sederhana. Kemudian D flip-flop ini juga simbolnya seperti ini, dan IC-nya adalah 7474. Jadi IC TTL ini dapat Anda beli dan Anda praktekkan. Coba menyusun tabel seperti ini lalu praktekkan secara artifisial atau secara virtual menggunakan aplikasi. Selanjutnya kita masuk pada yang keempat, flip-flop yang keempat, yaitu JK flip-flop. JK flip-flop itu disusun dari sejumlah komponen atau sejumlah flip-flop. Ya, JK flip-flop adalah seperti ini. Jadi yang tadinya D flip-flop ditambah lagi dengan 2 gerbang N. Ingat, ini gerbang N. 2 gerbang N, inputnya dihubungkan ke output. Yang satu ini, demikian juga yang satu ini inputnya dihubungkan dengan key complement atau outputnya. Lalu J dan K-nya sebagai input, clock-nya sebagai sinkronosnya. Ya, sebagai sinkronosnya. Jadi yang menentukan serentak atau tidaknya ini. Nah, untuk outputnya dapat kita pelajari seperti ini yang umum yang biasa kita pakai, yaitu clocknya
ya, clocknya 10, ya, 1, ya, ini 0, ini 1, ini 0, 1, 0 dan seterusnya. Kemudian J-nya kita jadikan 1 semua, K-nya juga kita jadikan 1 semua, maka outputnya adalah setengah dari clocknya. Jadi kalau clocknya misalkan 100 Hz, maka outputnya hanya 50 Hz. Jadi ini sekaligus dapat kita jadikan rangkaian pembagi 2. Kalau 2 flip-flop, ini berarti rangkaian pembagi 4. Ya, rangkaian pembagi 4. Nah, demikianlah kalau misalkan kita telusuri outputnya dari tabel, dapat kita lihat pada tabel berikut. Jadi misalkan seperti ini, clocknya 0, J-nya 1, misalnya J-nya 0, K-nya 0, maka dia kondisinya hold, jadi bisa dipakai sebagai memori. Kemudian kalau dalam kondisi clocknya 0, maka outputnya akan ditentukan oleh J dan K-nya. Kalau J-nya 0, maka outputnya 0. K-nya 0, ya, maka outputnya 1 dan seterusnya. Jadi kondisi yang kita gunakan ini bisa sebagai pembagi yang notasi bergulir ini, kemudian ini hold ini bisa kita gunakan sebagai memori. Inilah kondisi 4 macam atau 4 level flip-flop yang dapat saya jelaskan, dan flip-flop inilah nanti yang akan kita kembangkan menjadi rangkaian counter, kemudian rangkaian register, juga untuk dasar elemen memori atau rangkaian memori. Demikian, mudah-mudahan berguna. Kalau masih ada hal yang belum difahami, bisa link ke alamat web saya dan atau ke alamat WA saja supaya gampang. Kemudian sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda pada segala kesempatan sehingga dapat saya jelaskan. Kalau masih dapat saya jelaskan. Saya kira itu mudah-mudahan berguna bagi kalian semua. Terima kasih.